Selamat sore, kita akan lanjutkan kuliah valorisasi untuk hari ini ya, 18 Mei 2022. Jadi hari ini saya akan mengambil case study ya, topik penelitian yang pernah dikerjakan oleh mahasiswa magister teknik kimia Unpar ya, pada beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Jadi saya akan membawakan topik ya, yaitu tentang sintesis material nanokarbon dari minyak kelapa sawit bekas gitu ya, dengan proses nebulized spray pyrolysis. Jadi penelitian ini menggunakan bahan bakunya itu sebenarnya ada dua ya, menggunakan minyak kelapa sawit bekas ya, minyak goreng bekas, lalu dengan kulit buah salak ya. Karena kita coba akan menumbuhkan ya karbon nanotubes atau nanokarbon di atas karbon aktif yang sebelumnya sudah disintesis dari kulit buah salak. Ini urutan presentasinya yang akan saya bawakan. Tentunya akan saya mulai dengan pendahuluan, yaitu latar belakang, tema sentral, identifikasi masalah dan tujuan, premis, hipotesis, lalu ada tinjauan pustaka singkat ya tentang nanokarbon, tentang kapasitor, dan juga metodologi penelitian ya, apa yang sudah dilakukan, alat bahan, rancangan penelitian, dan prosedur percobaan. Lalu pembahasan yaitu terutama tentang karakteristik ya dari produk material karbon yang dihasilkan, dan itu karakterisasi meliputi fisika, karakteristik fisika, SEM, BET, karakteristik kimia menggunakan XRD dan Raman, lalu karakteristik elektrokimia untuk aplikasi material karbon tersebut di superkapasitor, ditutup dengan kesimpulan dan saran ya. Oke, yang menjadi latar belakang ya penelitian ini sebenarnya kita mencoba mensintesis gitu ya suatu material karbon gitu ya dari bahan baku yang belum ada manfaatnya ya, yang belum termanfaatkan atau yang bisa dikatakan sebagai limbah. Jadi di sini kita mencoba terlebih dahulu ya mensintesis karbon aktif itu dari kulit salak. Ya, seperti kita ketahui bahwa kulit salak ini belum banyak digunakan atau belum banyak manfaatnya ya sampai saat ini. Dan kita juga coba memanfaatkan ya, melakukan manajemen lingkungan. Jadi kita mencoba mengkonvert kulit salak yang belum termanfaatkan menjadi material yang lebih berguna ya. Dan di sini kita akan coba gunakan ya karbon aktif dari kulit salak ini sebagai support atau tempat untuk menumbuhkan nanokarbon ya. Dan ini kita aplikasikan ke unit penyimpanan energi atau unit konversi dan penyimpanan energi. Kita kaitkan dengan aplikasinya nanti dengan energi terbarukan ya. Karena unit energy storage dan conversion ya seperti baterai maupun kapasitor itu akan memainkan peran penting ya dalam pengembangan sumber energi terbarukan dan juga untuk pengembangan mobil listrik ya di masa yang akan datang. Nah di sini yang menjadi latar belakang kita akan mencoba memanfaatkan biomasa yang belum termanfaatkan optimal yaitu kulit salak dan juga minyak goreng bekas kita akan coba gunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi material karbon ya, material karbon. Dan material karbon ini yang selanjutnya kita akan gunakan sebagai bahan elektroda ini pada superkapasitor, karena kebanyakan superkapasitor itu menggunakan elektroda dia berbasiskan material karbon. Di sini ada perbandingan ya luas permukaan karbon aktif yang kita bisa sintesis dari dua buah biomasa ya, yaitu kulit jeruk. Jadi ini kulit jeruk dan kulit salak ya, sudah pernah kita lakukan di beberapa tahun sebelumnya dan kita bandingkan dengan yang komersial, dan ternyata kita bisa hasilkan material karbon aktif dengan luas permukaan yang jauh lebih besar ya dibandingkan komersial. Untuk kulit salak bisa mencapai 2.500 meter persegi per gram, dan untuk kulit jeruk pernah mencapai sekitar 1.200-an ya. Dan ini merupakan properties yang cukup penting ya untuk aplikasi superkapasitor, karena salah satu requirement
material untuk digunakan pada superkapasitor, yaitu memiliki luas permukaan yang memadai ya, untuk memungkinkan terjadinya absorpsi ion yang baik ya. Jadi di situ harus terjadi absorpsi ion ya, dan itu bisa efektif ya kalau misalkan kita memiliki material elektroda yang memiliki luas permukaan tinggi, selain juga memiliki konduktivitas yang cukup baik pula. Dan yang menjadi tema sentral masalah di penelitian ini, kita akan mencoba menggunakan limbah minyak goreng kelapa sawit ya. Ini kita akan coba gunakan ya untuk menumbuhkan material atau untuk memproduksi material nanokarbon. Dalam hal ini karbon nanotubes ya yang kita utamakan. Dan tentunya karbon nanotubes ini kita akan tumbuhkan di atas material karbon aktif yang kita sudah punya sebelumnya ya, yang kita sintesis dengan metode konvensional, yaitu karbonisasi dan chemical activation. Dan tentunya material karbon yang kita peroleh itu akan berupa komposit ya, dan komposit ini diharapkan akan memiliki luas permukaan yang cukup tinggi dan juga konduktivitas yang memadai ya, sehingga kita bisa memanfaatkan kedua properties tersebut ya di superkapasitor. Dan selanjutnya lebih spesifik kita akan diamati atau sudah diamati ya pengaruh variable proses sintesis CNT tersebut ya terhadap karakteristik material komposit karbon yang dihasilkan ya, baik karakteristik secara fisik, kimia maupun elektrokimia yang terkait dengan aplikasi langsung material karbon tersebut pada superkapasitor. Di sini menjadi identifikasi masalah yang pertama, apakah nanokarbon dapat terbentuk dari sumber karbon minyak kelapa sawit bekas menggunakan teknik nebulized spray pyrolysis dengan katalis ferrosen dan karbon aktif dari kulit salak sebagai support. Jadi maksud sebagai support ini kita coba menumbuhkan gitu ya material CNT atau karbon nanotubes atau nanokarbon di atas material karbon aktif gitu ya, yang kita sudah sintesis sebelumnya. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh temperatur dan konsentrasi katalis yang digunakan ya terhadap karakteristik nanokarbon yang kita peroleh. Dan nomor tiga, bagaimana karakteristik kimia, fisika maupun elektrokimia dari komposit nanokarbon yang dihasilkan, khususnya dikaitkan dengan penggunaannya sebagai katoda atau bahan elektroda positif gitu ya pada superkapasitor. Dan ada 3 tujuan penelitian ya kita yang bisa rumuskan. Yang pertama tentunya kita mempelajari sintesis nanokarbon dari sumber karbon berupa minyak kelapa sawit bekas menggunakan teknik nebulized spray pyrolysis dengan katalis ferrosen dan karbon aktif dari kulit salak sebagai support. Lalu yang kedua, kita mengetahui atau mengeksplor pengaruh temperatur dan konsentrasi katalis terhadap karakteristik nanokarbon yang dihasilkan. Jadi diharapkan dari hasil penelitian ini kita bisa mengoptimasi ya kondisi operasi yang menghasilkan CNT yang kualitasnya memadai ya. Lalu kita menganalisis karakteristik fisika, kimia, elektrokimia dari nanokarbon yang dihasilkan dan potensinya sebagai elektroda positif atau katoda pada superkapasitor. Jadi di sini kita akan mencoba menggunakan bahan baku yang berlimpah ya, yaitu minyak goreng kelapa sawit dan juga kulit salak ya yang belum termanfaatkan optimal, menggunakan proses yang sederhana yaitu nebulized spray pyrolysis untuk memproduksi produk CNT yang cukup mahal ya. Kalau misalkan saat ini itu kalau kita search di internet ya harga CNT itu cukup tinggi ya jika dibandingkan dengan material karbon konvensional seperti graphite dan yang lain-lain ya. Jadi kita akan coba menggunakan sumber bahan baku yang renewable ya, yaitu biomass berupa kulit salak dan juga minyak goreng kelapa sawit bekas untuk mensintesis CNT ya. Dan ini pendekatan yang masih jarang dilakukan ya sampai saat ini. Dan ini ada beberapa premis yang mendasari penelitian ini gitu ya. Itu ada yang pertama yaitu Suryani tahun 2010 menggunakan minyak goreng kelapa sawit bekas sebagai sumber karbon dengan metode CVD dan floating catalyst berupa ferrosen ya pada konsentrasi
ferrosen sekitar 5%, jadi 5,33% berat, dan suhu operasi 750 derajat Celcius itu terbentuk campuran single wall dan multi wall CNT dengan tingkat kemurnian 85%. Tapi substratnya itu digunakan silikon ya. Lalu pada 2013 ya, orang yang sama mensintesis CNT dari limbah lemak ayam gitu dengan katalis ferrosen. Dan di sini diamati ya, kalau konsentrasi katalis dan temperatur itu sangat mempengaruhi karakteristik dari CNT yang dihasilkan ya. Ini bisa mencapai kemurniannya sampai 88,2% dan memiliki diameter sekitar 18 nanometer. Lalu ada penelitian yang pernah kita lakukan juga tahun 2015, ini menggunakan karbon aktif dari kulit salak. Dan kita gunakan langsung sebagai katoda pada superkapasitor hybrid, dan hasilnya karbon tersebut memiliki luas permukaan sekitar 2.500 meter persegi per gram yang mampu menghasilkan kapasitas yang cukup tinggi yaitu 100 mAh per gram. Cuma masalahnya di penelitian ini gitu ya, ini masih digunakan karbon aktif ya. Yang kita ketahui kalau konduktivitas karbon aktif itu masih sangat terbatas. Jadi di penelitian yang kali ini kita akan mencoba combine karbon aktif gitu ya dengan CNT ya yang memiliki konduktivitas yang tinggi sehingga diharapkan performance-nya akan jauh lebih baik. Lalu yang lain-lain, penelitian orang lain pernah digunakan juga penggunaan material CNT composite dengan elektroda dengan pasangan elektrodanya itu nickel oxide dan dihasilkan kapasitas mencapai 5,49 watt per gram. Dan juga yang terakhir menggunakan karbon aktif dipasangkan dengan nickel oxide sebagai elektroda pada superkapasitor. Hipotesis ya yang digunakan pada penelitian ini yaitu kita asumsikan, kita hipotesiskan nanokarbon itu dapat terbentuk dari minyak kelapa sawit bekas ya, terlepas dari bentuknya apakah CNT atau nanospace atau yang lain. Dan karakteristiknya dipengaruhi oleh temperatur dan konsentrasi katalis yang digunakan berdasarkan premis yang kita prefer, dan juga perbedaan dari karakteristik nanokarbon yang dihasilkan, yaitu akan mempengaruhi kualitas atau kinerja dari nanokarbon tersebut dalam aplikasinya sebagai katoda pada superkapasitor.